Iya, Kewenangan untuk mencatat perkawinan itu kan ada di dua lembaga. betul. Kalau orang Islam di KUA, kalau non-Muslim ada di catatan sipil. Lah, Dari Omah Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Wah, sudah lama kita tidak berjumpa Klikers di acara talkshow hukum. Kita udah libur hampir 3 minggu nih. Nah, kita balik lagi memberikan edukasi kepada pendengar setia kita, kepada penonton setia kita, bagaimana isu-isu hukum yang ada dalam masyarakat kita bahas ke talk show ini. Wah, apalagi tema hari ini kita akan membahas mengenai hukum beda agama, tentu dengan narasumber kita yang sudah sering ya datang. Narasumber kita ahlinya di bidang hukum perdata ya, khususnya ini ada Dr. Erma Zahro Nur SHMH. Apa kabar Bu Dr. Erma? Alhamdulillah baik. Wah, Kita ketemu lagi di hari ini untuk membahas yang lain dari yang lain. Oke. Wah, ini dari yang lain karena banyak-banyak isu ya, apalagi sering banget kita mendengar bagaimana perbedaan agama, bagaimana sih aturannya, boleh nggak nikah beda agama, karena tentu akan berdampak yang banyak, akibat hukumnya banyak ya, bagaimana cara bagi warisnya, bagaimana sah nggaknya pernikahan. Nah, itu kan isu-isu yang menarik ya, Bu Dr. Erma. Oke, menurut Bu Dr. Erma, bagaimana sih hukum beda agama itu? Bagaimana sih aturannya? Apakah boleh? Apakah sah? Nah, menurut Bu Dr. Erma, bagaimana? Ya, kita mulai dari agama Islam dulu ya. Oke, Kalau agama Islam datang di Indonesia itu sebelum ada agama-agama yang lain kan gitu ya. Jadi lebih dulu bahkan ada sejarah yang mengatakan bahwa sebenarnya pada zaman Khulafaur Rasyidin itu Islam itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, kalau agama Islam sudah masuk ke Indonesia, berarti Al-Quran itu sebagai acuannya, sumber dari segala sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam salah satu surat firman Allah yang mengatakan, kawinilah orang yang sekufu. Sekufu itu maksudnya satu agama, satu latar belakang. Nah, yang terpenting itu satu agama. Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau kamu mau menikahi seorang wanita, maka carilah karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena agamanya. Tapi yang penting karena agamanya. Loh, sampai seperti itu kan berarti kita wajib agama itu harus linear lah antara suami dan istri. Jadi kalau kita mengacu pada Al-Quran untuk orang Islam, itu tidak diperkenakan perkawinan beda agama. Lah, kita bergeser ke negara. Di negara kita tidak ada satu lembaga pun pencatat perkawinan beda agama. Meskipun pada tahun 1986 pada waktu itu mungkin kita masih belum ini ya, masih belum pernah kuliah. Saya pun belum lahir. Masih di mana gitu ya. Ada putusan dari MA yang mengatakan nomor 1400 KPDT 1986 yang menyatakan bahwa catatan sipil itu boleh mencatat perkawinan beda agama. Tapi kemudian pada tahun 2023 dengan SEMA nomor 2 tahun 2023, putusan pengadilan aja dilarang. Dulu orang-orang itu sebelum adanya SEMA itu pada lari ke luar negeri. Mereka yang beda agama lari ke luar negeri karena di dalam pasal 56 dinyatakan bahwa WNI yang beda agama atau WNI yang nikah dengan WNA boleh dilakukan di negara di mana negara itu memperbolehkan melakukan hal seperti itu. Karena di Indonesia nggak ada, mereka pada rame-rame lari ke luar negeri untuk melakukan pernikahan. Kemudian mereka datang ke Indonesia untuk menetapkan perkawinan tersebut di pengadilan. Nah,
Akhirnya sebelum tahun 86 boleh dicatat, tapi kemudian dengan SEMA ini dicatat di mana? Oh iya betul ya, bingung juga ya gimana pencatatannya. Oke Bu Dokter, emang saya mengingatkan sesuatu, sumber dari sumber segala hukum Islam itu adalah Al-Quran. Kalau negara sumber dari sumber segala hukum itu Pancasila, walaupun dulu Pancasila itu sumbernya dari Piagam Jakarta, Islam juga sebenarnya. Iya. Itu dulu. Nah selanjutnya saya juga mau memberikan sedikit preferensi ya Bu Dokter Erma. Prinsip saya tuh tadi Bu Dokter, oh harus karena kecantikan. Nah itu prinsip saya mencari jodoh tuh. Kecantikannya, keturunannya, terus hartanya, baru agamanya. Walaupun agama yang di paling terakhir, tapi itu merupakan yang utama. Nah itu yang nggak boleh dilewatkan walaupun urutannya paling, tapi paling utama. Artinya kalau yang paling utama ini bubar atau tidak sekufu, tidak seagama atau seiman, ya berarti nggak bisa menggugurkan tiga syarat yang tadi. Iya. Itu. Ketika syarat yang pertama kecantikannya, kalau sudah tua juga tetap jelek. Semua gitu. orang kalau sudah tua jelek. Secantik apapun, seganteng apapun, sama-sama jeleknya. Kekayaan bisa musnah, kan gitu. Iya betul. Jadi karena itu milik Allah, pas diambil sama Allah hari ini juga kita nggak punya apa-apa. Betul itu. Terus kemudian keturunan, belum tentu orang keturunan baik-baik kemudian nggak selingkuh. Wah ini. Jadi yang terpenting itu adalah agama. Saya kira semua agama pun melarang untuk perkawinan beda agama. Saya sempat pernah nanya pada seseorang yang beragama Nasrani, iya Bu, dalam Injil nggak diperkenankan memang perkawinan beda agama. Terus kemudian orang Hindu saya tanya, iya Bu, dalam agama saya juga tidak diperkenankan. Orang Buddha saya tanya juga seperti itu, sama. Jadi semuanya itu nggak ingin sebenarnya mereka kawin dengan beda agama. Kenapa? Karena keturunannya kasihan kalau saya. Kenapa kasihan? Mereka akan dilematis, ikut agama bapak atau ikut agama ibu. Karena ada ini, saya pernah baca seorang ibu kalau hari Jumat anaknya itu dikunci semua. Pintunya nggak boleh keluar, nggak boleh Jumatan. Tapi begitu hari Sabtu sama Minggu, mereka dibebaskan supaya ke gereja. Lah ini kan hak asasi, HAM-nya anak itu akan terganggu masalah agama. Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang tua. Jadi merembet kemana-mana sebenarnya ini. Oh iya benar, akibatnya banyak ya, bukan cuma soal anak juga, tapi warisannya juga gimana? Mau pilih yang mana warisannya? Apakah ikut agama Islam, apakah agama yang lain, atau seperti apa? Nah itu juga memberikan banyak isu sebenarnya. Artinya Bu Erma, kita tidak diperkenankan untuk melakukan nikah secara beda agama gitu ya. Betul. Terus misalnya ada yang tetap memaksakan, ada nggak solusinya secara hukum atau secara agama, atau yang seperti apa gitu solusinya? Atau kalau memang nggak ada, kita bisa kunci nggak ada gitu. Menurut Bu Erma ada nggak yang pernah kejadian sejauh ini? Ini yang lagi tadi kami bicarakan waktu di kantin sama teman-temannya. Ada seseorang yang semula dia itu memang agamanya beda antara suami istri itu. Nah sekarang mekanisme rekayasa, kalau saya mengatakan rekayasanya orang supaya bisa dapat akte nikah, karena tanpa dapat akte nikah apalah artinya. Nanti kita bisa mengarah ke kohabitasi. Kohabitasi, oh ada istilah baru ya. Lagi dibicarakan di KUH pidana. Ya. Jadi di situ masalahnya mereka itu asalnya itu agamanya sama. Jadi untuk merekayasa supaya mereka tercatat dalam perkawinan yang dalam satu lembaga perkawinan, supaya mau catatan sipil, supaya mau KUA juga supaya mau pindah agama. Solusinya pindah agama dengan agama yang sama. Lah ini kemudian akan bermasalah manakala salah satu pihak ini kembali balik kucing ke agama semula. Ini akan mempengaruhi masalah warisan. Kalau mereka mau cerai juga sulit. Mau dibawa kemana? Iya betul. Pengadilan agama PA hanya akan menyelesaikan masalah perceraian untuk mereka yang beragama Muslim. Betul. PN non Muslim tapi seagama.
Betul. Nah, terus mau diceraikan di mana? Iya, kita belum ada. Kalau sudah terlanjur balik pucing seperti itu, Jen. Betul. Gitu. Kita belum ada pengadilan beda agama ya. Cara selesainya gimana? Boleh diusulkan sama Pak gitu. Presiden. Nah, itu sebenarnya yang banyak isu ya terkait beda agama ini gimana sih prinsipnya, aturannya ya. Memang betul kalau kita lihat, oke, kita balik lagi ke awal ya Bu Dr. Erma, ini berkaitan dengan orang syarat sahnya perkawinan itu apa sih sebenarnya, kan itu dulu ya sebelum beda agama kawinnya nggak boleh. Nah, syarat sahnya kalau gitu apa, Dokter Erma? Syarat sahnya perkawinan. Syarat sahnya perkawinan dari sisi hukum dari aturan ya, hukumnya. bukan Ya. dari sisi agama ya. Iya, sebelum ke agama kita ke hukum dulu. Oke. Kalau dari sisi hukum pasti umurnya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke. Jadi kalau wanita itu 19, kalau laki-laki 21 sesuai dengan undang-undang yang terbaru. Terus kemudian dicatatkan kalau di bawah itu izin orang tua diperlukan. Kemudian setelah dicatatkan mereka pasti mengucapkan ikrar. Okay. Kalau di gereja ya di depannya pastor, kalau agama Islam ya di depannya KUA, pegawai pencatat. Seperti itu. Yang terutama adalah akte nikah. Akte nikah ini akan menentukan apakah mereka itu betul-betul sebagai suami istri, nanti anak-anak yang dilahirkan itu sebagai anak-anak sah atau tidak. Terus kemudian bagaimana nanti kewarisannya? Jadi ini terus akan tertarik mundur. Betul. Sampai dengan orang itu meninggal dunia gitu. Oke, wah ternyata itu syarat sahnya perkawinan harus agama juga ya. Kalau kita baca pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, menikah sah itu harus berdasarkan agamanya dan dicatatkan di negara. Kan ada 2 ya ayatnya. Balik lagi kohabitasi nih, ini banyak banget ini yang membahas tentang kohabitasi, tapi saya perlu sampaikan kohabitasi itu istilah yang baru ada di KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru berlaku 2 Januari tahun 2026. Kohabitasi itu setiap orang yang hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan. Nah, ini hati-hati ya, itu istilah baru dari kohabitasi. Setiap orang yang melakukan memiliki hubungan suami istri, melakukan hidup bersama di luar perkawinan. Nah, itu kohabitasi. Istilahnya berarti kalau dia nikah beda agama itu tidak sah, berarti itu artinya di luar perkawinan, Bu Erma. Apakah itu bisa dipidana menurut Bu Erma? Kita lihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Di situ dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya. Nyanya di sini nya agama. Jadi seperti tadi saya sampaikan, saya sudah tanya pada yang non Muslim, baik itu Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya sebenarnya tidak membenarkan perkawinan beda agama itu. Artinya tidak sah. Betul. Wah, berarti kalau tidak sah di luar perkawinan itu. Terus lebih lanjut kita lihat dalam pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatakan dilarang melakukan perkawinan untuk mereka yang tidak seagama. Wah, itu iya dilarang. Berarti memang dia di luar perkawinan, tidak sah perkawinannya kalau sudah ada kata dilarang itu. Artinya Bu Erma, orang-orang yang nikah beda agama bisa dipidana dong kalau gitu. Iya betul. Dengan undang-undang KUH pidana yang terbaru ini. Gitu. Wah, tuh hati-hati. Bukan cuma orang yang pacaran, yang living together ya, bahasa ada Gen Z sekarang. Living together bukan cuma itu, tapi orang-orang yang nikah beda agama pun bisa dipidana gitu, menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang terbaru gitu ya. Secara hukum Bu Erma. Bu Erma, itu kan kita membahas hakikatnya, waktu itu tidak boleh. Akibatnya deh, misalnya anak yang orang yang menikah beda agama, anaknya itu sah nggak, dicatat nggak di negara? Kalau mereka tidak memiliki akte nikah, otomatis anak-anak itu nggak bisa memiliki akte kenal lahir yang muncul bapaknya.
Yang muncul hanya nama ibunya, karena dia hanya punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Oh gitu, kalau perdata ya, kalau perdata. Iya, Oh, tidak memiliki hubungan hukum dengan bapak dan keluarga bapaknya. oh, artinya bapaknya boleh nggak menafkahi itu? Boleh, Oh, kalau dilihat dari situ boleh. oke. Dan terutama ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 56 yang dijadikan sebagai pijakan orang-orang yang melakukan perkawinan agama di luar negeri itu. Di situ kan dikatakan bahwa pasal ini mengatur masalah WNI yang kawin dengan WNA sebenarnya, atau WNI yang menganut ketentuan lain, dia boleh melakukan pernikahan di negara di mana undang-undang itu mengaturnya. Jadi kalau di Singapura kan boleh perkawinan antar agama, di Thailand dan dimanapun boleh. Jadi orang-orang pada lari ke sana. Oh, Kemudian dia kembali untuk menetapkan di pengadilan tersebut. Tapi mereka lupa, di ujung pasal tersebut dikatakan, akan tetapi dia harus melakukan perkawinan itu menurut undang-undang ini. Undang-undang ini kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di dalam pasal 2 mengatakan harus sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya. Nah, itu banyak rentetan. Sebenarnya undang perkawinan menyerahkan ke agama kita masing-masing. Nah, kalau agama kita bilang nggak boleh, ya berarti undang-undang perkawinan akan mengacu kepada ke agama itu sendiri. Agamanya, iya. Oke. Ada juga pendapat lain nih, Bu Dokter. Mas, saya pengen tanya ke Bu Dokter. Ada juga yang berpendapat bahwa, oh, itu hak asasi saya untuk menikah beda agama. Nah, itu gimana tuh? Kalau ada pertanyaan, bagaimana menurut Bu Herma? Tuh ada yang bilang, oh ini untuk hak asasi saya untuk menikah beda agama. Kenapa negara tuh masuk ke ranah privat itu? Berarti dianggap negara itu melanggar HAM gitu. Wah, ya. mungkin seperti itu ya, ada pendapat yang seperti itu. Boleh kalau gitu orang-orang yang melakukan perkawinan agama itu gugat negara karena pelanggaran HAM gitu. Iya, bisa mungkin seperti itu ya, pendapat orang yang mungkin seperti itu. Tapi mereka nggak ingat pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dan tadi diulang lagi pasal 56. Banyak pasal yang mengatur hal itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini tidak hanya berlaku untuk orang Islam aja, seluruh warga negara Indonesia, apapun agamanya. Iya, sebenarnya udah diatur sama hukum ya, jadi nggak bisa. Betul, HAM memang ada HAM setiap orang, tapi HAM itu bisa diatur, dipaksa oleh undang-undang. Itu sebenarnya udah ada aturannya, boleh sebenarnya negara itu juga mengatur hal itu. Oke, Clickers, apakah ada pertanyaan dari TikTok? Belum ada ya? Oke, masih aman sejauh ini, belum ada yang kepo nih sama pembahasan kita. Oke, Bu Dr. Herma, ini saya balik lagi nih ke undang-undang. Udah kita bahas tentang undang-undang perkawinan pun juga melarang, agama pun melarang. Tapi saya pernah baca, pernah lihat ya, ada putusan mengatakan, oh, di PN Surabaya itu membolehkan, ada putusan yang membolehkan untuk nikah beda agama. Wah, itu pertimbangan hukumnya bagaimana itu? Apakah dia akan menggunakan prinsip-prinsip HAM tadi pengadilannya, atau bahkan dia menggunakan prinsip yang lain? Oke, jadi sesuai dengan SEMA nomor 2 tahun 2023, sebenarnya hal ini dicabut, ya sudah. Tidak ada kewenangan pengadilan untuk menetapkan bahwa perkawinan beda agama itu diperbolehkan. Mungkin ini dibahas sebelum ya, sebelum tahun 2023. Kalau seharusnya berpijak, kewenangan mencatat itu siapa sih? Kewenangan untuk mencatat perkawinan itu kan ada di 2 lembaga. Betul. Kalau orang Islam di KUA, kalau non-Muslim ada di catatan sipil. Lah, selama tidak ada catatan itu, saya juga berpikir dari kemarin itu, untuk mereka-mereka yang perkawinannya ditetapkan di pengadilan negeri ini, biasanya ya orang-orang itu menyatakan di sana, adakah nomor registrasi perkawinan mereka? Kalau tidak ada nomor registrasi, berarti masih belum tercatat sampai sekarang kan? Betul. Jadi pengadilan itu hanya menetapkan bahwa si A dan si B itu suami istri, hanya itu aja. Tidak ada yang lain.
Karena akte nikah saya kira mereka juga nggak akan punya, hanya penetapan pengadilan. Kan ada bedanya akte nikah dengan penetapan pengadilan. Oke, Bu Erma, saya pengen tanya juga nih, wah ini masih banyak ya, masih banyak. Saya keponya banyak karena di sekitar saya tuh banyak banget yang mau berusaha gitu. Ini boleh nggak sih nikah? Saya punya hubungan sama pacar saya atau pasangan saya, tapi kita terhalang tembok yang tinggi, agama katanya nggak ada yang mau ngalah. Wah itu gimana katanya? Ya saya bilang ya udah pilih aja, kalau mau ini mah pilih aja yang mana, tapi tetap nggak bisa ngejalanin ini, nggak bisa ngejalanin agamanya lagi gitu loh, harus pilih gitu, memang harus ada yang mengalah, tapi ya itu ada tembok besar, dia pengennya sama-sama masing-masing ya nggak bisa, ya kan? Kita aja memilih pasangan kita nggak bisa pilih semua, harus pilih satu gitu loh maksudnya Bu Erma. Nah itu harus jalannya bersama. Oke Bu Erma, kalau saya mau tanya tentang berarti anaknya itu memiliki hubungan hukum dengan ibunya, ayahnya tidak bisa menafkahi. Apakah itu menurut Bu Erma bisa digugat suaminya kalau dia memang ini tidak memiliki hubungan darah, nggak memiliki hubungan hukum, ya? Tapi dia bisa nggak gugat istrinya? Oh, kamu juga harus bertanggung jawab karena ini anak kamu juga gitu. Ada nggak kejadian yang seperti itu? Yang selama ini saya ketahui sih belum. Cuma banyak ada satu, ini hukum adat ya, kita melangkah ke hukum adat. Ada satu kelompok yang mayorat laki-laki, ternyata anak yang dilahirkan itu perempuan. Kalau mayorat laki-laki kan semua pewarisnya hanya anak laki-laki. Betul. Nggak boleh anak perempuan, sementara anaknya hanya perempuan saja. Ini ditelantarkan. Jadi bapaknya itu sudah nggak peduli karena itu bukan merupakan kewajibannya, dia merasa seperti itu. Karena bukan anak laki-laki. Nah, kalau saya himbau berpikir ke arah situ karena nggak semua bapaknya mau tanggung jawab. Gitu. Kalau mereka lebih kuat ke adatnya, bisa-bisa istri dan anaknya itu harus cari makan sendiri. Nah itu bapak yang tidak bertanggung jawab itu, padahal mau nikah, mau punya keturunan, tapi tidak mau bertanggung jawab. Wah itu sangat berbahaya ya. Itu yang harus dilindungi dari sisi-sisi hukumnya sebenarnya. Makanya punya hubungan yang jelas dulu. Sah secara agama dulu, sah secara hukum maksud saya, hukum negara dulu, baru bisa mastiin yang lain. Nah kalau dari sumbernya aja udah nggak sah, ya akibatnya juga bakal kelimpungan tuh. Nah ini warning buat wanita ya, jangan mau nikah beda agama, itu dilarang dalam undang-undang. Nah oke, secara agama nih, balik sedikit kita karena perkawinan. Nah ini ada satu hal ini ya yang banyak diisu di masyarakat antara perkawinan dan pernikahan. Nah ini banyak hal yang ambigu di sini. Masyarakat itu banyak yang belum paham sebenarnya perkawinan dan pernikahan. Menurut saya yang tepat itu perkawinan, bukan perkawinan yang tidak tepat. Ini ada yang mengistilahkan, oh kawin berarti kayak hewan. Oh tidak, karena undang-undang itu menyebutkan undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Tapi banyak yang mengisyaratkan itu ambiguitas. Nah, menurut Bu Erma gimana dari kata-kata itu dulu? Banyak mahasiswa juga tanya seperti itu. Katanya, Bu, saya itu bingung. Yang benar itu perkawinan apa pernikahan? Karena undang-undang kita itu perkawinan loh, Bu, bukan undang-undang pernikahan. Saya pernah baca, jadi yang disebut pernikahan itu pada saat akad, ijab, atau pada saat perikatan terjadi antara seorang wanita dengan seorang pria. Itu pernikahannya lah. Perkawinan itu pelaksanaan dari pernikahan tersebut. Gitu. Makanya kenapa dalam ijab kabul di agama Islam kan saya nikah dan kawinkan, nggak ada saya nikahkan aja. Oh iya, kan? betul. Saya terima nikah dan kawinnya. Nggak ada, saya terima nikahnya saja nggak ada. Gitu. Iya betul. Nah berarti yang betul itu adalah kalau secara hukumnya perkawinan gitu ya. Nikah itu pelaksanaannya ya, pelaksanaannya perkawinan ini. Pernikahan itu pada saat akadnya. Iya betul, perikatan. Itu ya, ini penting banget ini banyak yang salah kaprah soal perkawinan dengan pernikahan ini yang betul ya. Itu penjelasannya, perkawinan pelaksanaan, pernikahannya itu adalah akad ya. Oke. Ada yang nanya aku?
So far masih belum. Oke, masih belum ya Pak Prasan. Oh, ini masih kita berdua aja yang masih ngobrol nih Bu Erma. Oke, dari Ko Yohanes ada pertanyaan? Aman sih. Oh, apaan ya? Kalau Oh, mau perkawinan, pernikahan, yang penting enak kan. ya oke. Tapi memang kasusnya Indonesia ini kan karena terlalu banyak struktur kita ngomong agama dan kepercayaan, bahkan kadang-kadang sesama Islam pun ketika berbeda paham pun mereka kayak agak susah untuk menjaga. Ini menyelaraskannya gimana untuk masalah istilahnya masing-masing kan punya idealisme masing-masing. Betul. Saya mau caranya yang ini nih, tapi saya maunya caranya ini. Padahal mereka dalam satu agama yang sama, tapi kepercayaan idealismenya beda. Misalnya mendatangkan istilahnya kalau dalam Islam kan pendidikan penghulu. Penghulunya minta yang aliran ini, yang satu minta Oh, aliran ini. gitu. Jadi kan banyak sekali di Indonesia yang kejadiannya seperti itu. Sampai akhirnya itu ada cerita yang di sosial media itu datangnya dua. Satu salaman sama ini, dan setelah itu baru satu salamannya sama ini, supaya semuanya terakomodir. Itu kan saking banyaknya keberagaman suku dan kepercayaan di Indonesia, akibatnya ternyata masing-masing punya idealisme masing-masing. Oke. Ini masih dilegalkan nggak secara hukum kalau misalnya kayak gitu? Kalau saya belum pernah ya menyaksikan hal seperti itu. Nah, ini sama seperti perkawinan beda agama. Ya. Jadi keduanya itu harus kompromis. Kita gunakan satu, karena nggak ada perkawinan dua kali itu. Nah, kalau mempelainya kompromi, orang tuanya enggak. Oke, betul ya. Selalu masalahnya selalu di pihak yang lebih senior ini. Nah, kalau akad itu dilakukan dua kali, apa sah? Nah, itu dia. Makanya itu harus dikompromikan. Pertama kali mau ijab itu mau ikut aliran A atau aliran B. Iya. Gitu. Kalau nggak seperti itu, sah nggak terus perkawinan akad nikah yang mana yang dianggap sudah sah? Karena begitu saksi mengatakan sah, sudah selesai, nggak perlu diulang. Lah kalau diulang ada apa? Itu kan perlu dipertanyakan. Betul. Oke. Gitu. Oke, Bu Erma, saya mau tanya lagi nih tentang misalnya sudah ada yang terlanjur menikah, udah beda agama terus nikah, terus untuk berarti dari awal dia sudah tidak sah pernikahannya, maksudnya ini udah jalan tapi dia berjalan mau selesai ini tuh bagaimana? Apakah udah kita bilang oh ya udah kita memang tidak sah dari awal, ya udah kita selesai gitu, cerai gitu, putus atau gimana itu Bu Erma? Nah, udah terlanjur ini dia mau menyelesaikan tuh gimana caranya? Nah, ini problematik perkawinan beda agama. Kalau tadi saya katakan udah kita kompromi saja seperti Pak Yohanes tadi tanya untuk perbedaan aliran. Kita kompromi satu aja aliran, kita satu aja agama. Tapi kemudian balik kucing, dia kembali ke agamanya semula. Yang pertama akan muncul perceraiannya, kalau terjadi perceraian kemana? Nah, itu kalau sudah terlanjur gimana itu? Terus yang kedua, kalau mereka sudah punya anak ini akan mewaris ke siapa? Pada waktu cerai mungkin bisa disiasati pada waktu perkawinan pertama. Jadi mereka balik lagi di agama. Yang tadi murtad, pindah agama tadi, balik lagi ke agama di mana mereka melakukan perkawinan. Jadi kalau Nasrani, sama-sama Nasrani, terus kemudian kembali ke Islam, ya balik lagi ke Nasrani untuk bisa melakukan perceraian. Oh gitu ya prosedurnya. Karena lembaga perceraian kan cuma dua, PA sama PN, dan mereka harus sama-sama seagama. Bahkan dalam warisan aja PA nggak mau kalau salah satu ahli warisnya itu beragama non-muslim. Oh gitu. PN nggak mau kalau salah satu ahli warisnya itu beragama Islam. Artinya beda agama nggak dapat warisannya? Oh alah. Terutama untuk agama Islam. Kalau pewarisnya Muslim, ahli warisnya non-Muslim, sudah putus. Sudah putus. Tidak bisa mewaris. Jadi kalau misalnya dia gugat, seperti tadi saya katakan, di PA ditolak, di PN juga akan ditolak. Oh, oke. Itu ya teman-teman clickers, jangan ada yang beda agama nanti kepastian hukumnya tuh pun bahkan warisanmu nggak dapat secara Islam itu, nggak dapat, bahaya banget kalau nggak dapat warisan ya. Padahal itu ya tujuannya. Iya tujuannya itu. Oke.
Ya. Kita masih membahas masalah-masalah juga yang bisa timbul akibat beda agama. Salah satunya juga pasti masalah waris. Betul. Terus masalah kadang-kadang hak asuh. Oh iya. Karena ketika kita lihat dari hukum agama Islam sebelum 12 tahun kan harus ikut ibu. Hak zona. Iya, tapi ketika ada yang lain kadang-kadang bisa ayah juga bisa menguasai padahal dia masih 10 tahun misalnya. Iya. Nah itu yang bisa jadi beban di kemudian hari ketika masing-masing ya tidak punya kompromi satu dengan yang lain terutama dalam masalah agama. Iya. Gitu. Oh, itu pencerahan kita ya. Wah, ini kita harus Iya. sama-sama mengerti memang agama, hukum beda agama ya. Hukum perkawinan beda agama. Wah, jangan salah sebut lagi nih. Hukum pernikahan beda hukum perkawinan ya. Kita melakukan pelaksanaan dari pernikahan yaitu perkawinan, pernikahan ya akadnya seperti yang disampaikan Bu Dr. Erma tadi. Oke, Bu Dr. Erma. Masalah tadi sudah waris, hak asuh, harta. Nah, secara agama dalam kita ya KHI ya, kalau kita mengacu di hukum Islam itu diatur juga nggak pasal-pasal mengenai pelarangan terhadap nikah beda agama. Tadi kalau undang-undang perkawinan, oh jelas, artinya itu berlaku untuk semua agama. Tapi khusus untuk Islam ada nggak di KHI itu yang mengatur tentang oh nikah beda agama itu juga dilarang gitu loh. Karena kan sumber dari KHI kan juga hadis, Al-Quran dan hadis gitu ya. Iya. Oke. Jadi tadi sebenarnya awal-awal sumber dari segala sumber hukum Islam, Al-Quran sudah melarang, mengharamkan orang Islam nikah dengan non-Muslim. Di dalam KHI, Inpres nomor 1 tahun 91, pasal 40, itu juga ditegaskan. Haram hukumnya orang yang kawin orang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tapi situ ditegaskan seorang laki-laki, pasal 40. Haram hukumnya seorang laki-laki beragama Islam untuk menikah dengan seorang non-Muslim, seorang wanita non-Muslim. Kenapa hanya laki-laki yang disebutkan di KHI? Ya karena selama ini orang-orang itu beranggapan kalau laki-lakinya Muslim, wanita non-Muslim itu nggak masalah, Bu. Oh, kalau laki-lakinya Muslim terus beda agama itu yang bermasalah. Iya, itu nggak masalah karena laki-laki itu kan pemimpin, Bu. Laki-laki itu kan yang mengatur segala sesuatunya dalam rumah tangga, kepala keluarga loh, Bu. Semuanya harus patuh pada kepala keluarga. Tapi dalam Al-Quran tidak seperti itu aturannya. Iya, sebenarnya itu ya udah ada secara tegas di hukum juga dilarang, di Al-Quran pun dilarang, di undang-undang perkawinan pun dilarang ya. Iya, sudah pasti nih, tidak perlu risau lagi ya buat teman-teman, nggak perlu bingung lagi. Nah, buat teman-teman clickers yang nonton ya, itu sudah dipastikan itu dilarang ya. Perkawinan beda agama itu dilarang oleh hukum maupun secara agama, karena juga tidak ada pengadilan beda agama. Bagaimana kita mau menyelesaikan perkara yang sudah terlanjur itu? Nah, itu solusinya tadi yang diberikan Bu Dr. Erma, harus balik ke agamanya dulu ya. Misalnya yang dari Muslim ke Kristen, dia pindah ke Kristen atau balik kucing, terus balik, kalau mau menyelesaikan perkaranya balik lagi ke Kristen ya atau Nasrani ya. Yang Islam pun begitu, mau yang masuk keluar dari Islam ya masuk lagi ke Islam untuk kepastian hukumnya. Nah, ada juga case ini Bu Dr. Erman, beliau ini sudah menikah, tapi memang betul dia secara KTP itu Muslim, tapi secara keyakinan dia nggak Muslim. Nah, yang kita lihat itu dalam hukum maupun dari agama itu kita melihat dari catatan KTP-nya perkawinan Islam atau dari keyakinannya dia. Gimana itu Bu Dokter kalau ada case yang seperti itu? Nah, ini makanya sebenarnya perkawinan beda agama ini dari hulu ke hilir sebenarnya. Kita harus menyikapinya betul-betul sebelum kita menjalankan, kita masuk ke ranah itu, harusnya kita betul-betul berpikir nanti akhirnya bagaimana. Kalau toh mau melakukan perceraian, kalau sudah terlanjur beda agama juga sulit, pada saat pewarisan juga sulit. Kenapa? Kalau secara KTP mungkin di pengadilan bukti otentik itu kan KTP. Betul. Jadi oke, orang ini satu agama bisa mewaris, tapi bagaimana kalau kita mengarah ke hukum adat? Oke. Jadi selama di akhir-akhir kemudian ternyata agamanya beda dengan si perempuan, maka mau nggak mau
kalau ternyata keluarganya itu berpikiran lain, kemudian mereka lebih mengutamakan hukum adatnya, risikonya besar. Oke. Oke. Ini buat clicker saya informasikan juga Bu Dr. Erma ini juga notaris ya, yang membuat akta. Kalau ada nggak yang pernah ngajuin akta untuk konsultasi nih ke Bu Dr. Erma untuk Bu ini aktanya bisa nggak dibuat walaupun ini beda agama, jadi aktanya terpisah gitu akta nikahnya. Artinya ada akta nikah yang Islam, ada juga akta nikah yang Kristen gitu. Boleh nggak seperti itu Bu Dr. Erma? Nggak ada, akta nikah cuma satu. Ya siapa tahu dia pengen ada celahnya gitu, dibuat dua. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Makanya mereka sekarang mensiasati untuk satu agama itu. Oh, bukan dua akta tapi satu agama ya. Saya dulu berpikiran gitu. Ya mungkin mereka punya dua ya. Habis ini terus mereka murtad salah satu ke sini. Nggak bisa. Oh itu juga pikiran saya juga tadi itu. Masalah aktanya buat dua aja, kalau ngapain buat satu biar bisa dua-duanya dipakai. Oke, akta nikah mungkin bikin dua. Karena mereka mau mensiasati KTP, Iya. berarti harus punya KTP 2 juga. Oh, dua juga. Ya, kan? Agamanya kan beda. Oh iya, Nah, iya benar. Padahal sekarang KTP sudah satu mendunia. Oh, Nggak bisa. Dan sekarang KTP itu sudah ngeling loh. Oh iya benar untuk Ngeling semua ya. kemana-mana. Jadi kalau sudah tercatat di KUA, nggak mungkin tercatat di catatan sipil. Gitu. Oh gitu ya, udah satu sistem. Semua ngeling. Oke. Bahkan perbankan, BPN, kemudian pengadilan, semua sudah ngeling. Jadi buka KTP itu aja sudah tahu semuanya orang ini bagaimana, tercatat di mana, hartanya berapa, itu sudah tahu semua. Oke. Ternyata KTP kita penting sekali ya untuk one system, jadi one gate. Betul. Semuanya kebuka dari situ. Makanya sekarang kalau kita punya KTP itu mau nyerahkan ke orang lain itu harus di-select dulu. Iya ya, hati-hati ya, waspada. Oke, clickers kalau ada pertanyaan bisa sampaikan melalui TikTok kita ya, bisa juga melalui WA Klik Radio di 0822 97971005. Wah, kalau ada pertanyaan silahkan ya, jangan sungkan bertanya karena kita sedang bersama ahlinya. Nah, ini langsung aja konsultasi di sini gitu, jangan konsultasi di WA saya gitu. Ini nanya gimana nih kalau ini kita sedang memberikan education buat teman-teman clickers itu ya, bagaimana sih perkawinan beda agama itu boleh apa enggak? Ternyata memang nggak boleh ya clickers. Berkaitan juga dengan KUHP kita yang baru tadi yang saya sebutkan, ternyata di KUHP kita juga ngatur di pasal 412 itu setiap orang yang melakukan hidup bersama itu di luar perkawinan. Nah, itu ada perkawinannya juga itu ternyata itu disebut sebagai kohabitasi, itu juga dilarang. Artinya bukan cuma perkawinan beda agama, nikah siri pun ternyata dapat dipidana. Nah, itu karena nikah siri itu betul secara agama sah, tapi di luar tidak dicatatkan di negara. Karena syarat di pasal 2 itu kan ayat 1 ayat 2 harus secara agama dan keyakinan dan harus dicatatkan. Nah, kalau nikah siri secara agama sah, tapi tidak sah secara negara. Nah, itu bisa dipidana, hati-hati ya. Nggak cuma orang pacaran nih, saya tegasin lagi, nggak cuma orang pacaran yang living together yang bisa dipidana. Orang yang nikah pun tapi tidak sah, itu juga bisa dipidana. Karena itu dianggap sebagai di luar perkawinan. Nah, itu menariknya KUHP kita yang baru, paradigmanya sangat besar. Kalau berkaitan dengan kohabitasi ini banyak juga nih isu-isu tentang itu. Nanti kita mungkin di episode selanjutnya ya kalau bahas tentang kohabitasi karena ini banyak isunya. Tidak jelas maknanya gimana, berapa lama hidup bersama, yang disebut hidup bersama itu tidak jelas. Nah, tapi kita balik lagi ya ke topik kita, balik ke laptop ya, balik ke isu-isu kita di hukum perkawinan beda agama. Oke. Menurut Ko Yohanes nih, ada nggak pertanyaan? So far masih belum terlalu ini ya, karena memang kebanyakan di Indonesia itu mereka kayak sudah diatur dan jadi sebuah kebiasaan turun-temurun ya, dari zaman dulu bahwa mereka itu akan kesusahan. Dan kalau mereka punya duit ya akhirnya mereka larinya keluar sih. Nah, kenapa sih Indonesia tidak mencoba untuk menjembatani itu dengan sesuatu yang lebih kompromis lah? Sekarang pemerintahnya kompromis ya. Iya benar. Mempelai dan calon mempelai yang kompromis, tapi kalau pemerintahnya kompromis kira-kira masih ada celah nggak itu secara mata hukum?
memang negara kita itu bukan negara Islam ya, Ya. negara kita adalah negara hukum. Oke. Akan tetapi 90% beragama Ya, Muslim. mayoritasnya itu. Mau nggak mau mereka lebih memperhatikan untuk yang beragama Islam, Ya. karena tadi sudah saya sampaikan sejak awal sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah tidak diperkenankan perkawinan beda agama. Nah, kalau menurut Injil kan juga demikian kan, Ko Yohanes. Terus saya tanya juga yang beragama Hindu dan Buddha, mereka sebenarnya juga tidak menghendaki perkawinan beda agama itu. Makanya mungkin pertimbangan itu akhirnya pemerintah nggak perlu Ya, untuk susah-susah. membuat lembaga pencatat perkawinan. Toh berapa orang sih, berapa persen sih yang melakukan perkawinan beda agama dibanding dengan yang seagama gitu. Ya. Hanya mereka-mereka yang nekat aja kan. Mereka yang menganggap, cinta sudah melekat, udah nggak bisa ditawar-tawar kan. Nah, tapi mereka rasionya nggak dipakai. Tadi saya katakan dari hulu ke hilir sebenarnya masalahnya itu. Bagaimana kalau seandainya perkawinan itu pecah di tengah jalan? Bagaimana kalau seandainya keturunannya mau waris ikut agamanya si bapak, ternyata agamanya si bapak Muslim, bapaknya meninggal, dia agama ikut ibunya Nasrani, nggak bisa mewaris. Percuma juga hartanya si bapak akan diwaris oleh keluarganya. Karena harus sesama Muslim. Ya. Nah, saya kira di Injil juga kan gitu mewarisnya. Nah, semua agama menyatakan demikian. Buat apa kita harus nerjang? Tapi semakin kesini kan pemahaman tentang agama, terutama di generasi-generasi yang Gen Z. Iya, betul. Betul. Jadi mereka akhirnya kalau misalnya ada konteks beda gitu, mereka akan memviralkannya di Wah. sosial media dan mencari justifikasi dari ucapan-ucapan yang diucapkan. Yang penting kan seamin, nggak perlu seiman. Ya. Betul. Di jangan-jangan nanti kita dipotong juga video kita ini. Harus nonton full ya, clickers ini biar Iya. tahu Jadi konteksnya. memang kondisi yang terjadi kadang-kadang seperti itu, bahwa ternyata negara tidak perlu juga untuk kompromi atau melunakkan hukumnya demi untuk ternyata untuk sesuatu yang memang bukan yang mayoritas gitu. Akan lebih banyak lagi undang-undang atau hukum yang lain yang lebih perlu diperbarui daripada sekedar untuk mengejar hanya 0, sekian persen yang ya, tapi ya itu tadi ya kekuatannya si sosial media itu sekarang kan gitu. Iya, lebih. Nangis-nangis sekarang nggak bisa gitu. Nah, ini saya nyebir sedikit ya, Iya. masalah kohabitasi tadi. Iya, iya, iya. Di dalam KUH pidana yang terbaru, sekarang lagi semua grup-grup yang saya punya itu membicarakan masalah kenapa sih nikah siri itu dipermasalahkan. Padahal itu sah menurut agama, meskipun tidak sah menurut negara, karena anggapan negara ini ya yang tidak sah. Mereka itu nggak berpikiran sampai saya gini, ya Allah, kenapa mereka itu nggak berpikiran anak yang dilahirkan kan sekarang misalnya siri itu apa sih artinya kan sembunyi. Iya. Nikah yang disembunyikan dari istri pertama, sehingga nggak perlu persetujuan istri pertama. Kalau di dalam undang-undang perkawinan kan harus Iya, dengan betul. persetujuan istri pertama. Sementara ini enggak. Disembunyi-sembunyikan supaya istri pertama itu tidak tahu. Mereka tidak berpikir seandainya anak dari istri pertama ini jatuh cinta pada anak istri sirinya. Mereka kawin. Nah, yang salah siapa? Oh, Yang benar nanti jadi sinetron. Filmnya bagus nih. Ini ada pertanyaannya agak usil juga sebenarnya, Bu. Iya, Dari Rika Henry tanya nih, permisi bagaimana dengan ateisme yang mau nikah dengan muslimah? Dan negara kita masih nggak ngurusin ini ya, maksudnya masih melarang soal masalah ateisme dan kan nggak ada Iya. di negara kita. Semua wajib beragama, Iya. nggak ada ateis. Iya. Karena kita bukan negara-negara yang penganut paham seperti itu gitu. Betul. Sekularis aja sudah nggak ada, Iya. apalagi ateis gitu. Berarti ateis pun harus memilih sebenarnya agamanya apa. Harus, ya. wajib beragama. Wajib ya. Oke, belum pakai. Wah, ini kita bahas beda catatan ya itu di putusan MA ya 1400 KPDT tahun 1986. Apakah ada jurisprudensi terbaru yang menggeser paradigma itu? Udah tadi mau. Maksudnya kan kalau keluar negeri terus balik lagi harus dicatatkan. Nah, seperti apakah kan tadi Bu Dokter Ibu mengatakan bahwa itu ada putusannya. Terus bagaimana kalau kita lakukan sekarang? Bolehkah melakukan kita keluar negeri lagi kan udah ada undang-undang terbaru juga ya SEMA nomor 2 tahun 2023 dilarang
melakukan pengesahan terhadap itu. Tapi kalau ada lagi yang seperti itu, terus ada orang yang mencatatkan itu gimana? Nah, kemarin sesuai dengan aturan 1400K itu ya, kan yang diperbolehkan mencatat perkawinan beda agama itu catatan sipil. Akan tetapi catatan sipil itu nunggu putusan pengadilan, dia nggak berani bertindak. Oh gitu. Catatan sipil termasuk KUA? Enggak, catatan sipil KUA. Iya, maksudnya kalau misalnya ada yang Islam sama yang beda agama gitu yang KUA nggak mau. Oh, nggak mau. Nggak mau, harus sama-sama Muslim. Oh gitu ya, sudah pasti itu ya. Yang dulu yang diperbolehkan itu yang sesuai dengan Mahkamah Agung 1400 KPDT itu 86 itu catatan sipil yang diperbolehkan. Oh, catatan sipil ya, bukan. Tapi catatan sipil nunggu penetapan pengadilan. Makanya orang-orang yang lari dari luar negeri pasti menuju pengadilan dulu, penetapan pengadilan baru dibawa ke catatan sipil untuk dicatat. Oh, sampai sekarang masih boleh begitu? Nggak boleh. Oh, nggak Sudah boleh. ada SEMA ya, SEMA. Iya, jadi pengadilan tidak boleh menetapkan lagi untuk perkawinan beda agama, sehingga catatan sipil sudah nggak punya pekerjaan itu lagi. Oke, berarti sudah ditutup segala gate dan celah hukum tentang beda agama. Betul, nggak tahu kok kenapa baru-baru 2023 hal baru itu baru berpikir. dikeluarkan. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur melakukan hal itu? Gitu. Itu bagaimana ya itu yang sudah terlanjur? Apakah dia tetap sah perkawinannya? Karena sudah dicatatkan kan? Berarti tetap sah kan perkawinannya? Iya. Wah, baiklah, berarti ya sebelum 2023 itu masih sah. Nah, kalau yang sudah selesai 2023 udah nggak boleh ya, udah nggak ada. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Yang baru sudah nggak boleh. Kita harus mengubah paradigma itu semua. Apalagi sekarang udah KUHP yang terbaru yang sangat ketat. Itu yang dulunya kita sifat KUHP itu balas dendam, sekarang sudah restoratif atau pemulihan ya. Artinya oke, ternyata saya sudah ini ya sama produser Yohanes. Oke, terima kasih Clickers untuk hari ini, waktunya juga sudah selesai, udah hampir 1 jam ya saya menemani dengan Bu Dr. Erma. Sekian dari saya, Clickers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.